cepat Alicia membolak-balik halaman buku harian itu sambil membaca cepat, dia mendapati kedua orang itu saling bertemu satu sama lain secara kebetulan dan mereka saling jatuh cinta hanya dalam waktu sebulan. Kadang-kadang Alicia tidak bisa menahan dirinya untuk tersenyum saat membaca catatan harian mamanya. Dalam buku harian itu, dia seperti dapat melihat kembali masa remaja mamanya. Tapi Alicia juga memperhatikan bahwa mamanya masih tetap meragukan identitas si pria tersebut. Setelah bersama selama hampir 3 bulan, mamanya masih tidak tahu siapa pria tersebut. Yang dia ketahui hanyalah bahwa si pria itu memiliki status dan reputasi yang cukup tinggi. Dan mungkin dia sendiri bahkan tidak cukup layak untuk disandingkan dengannya. Jadi selama mereka bersama, Mama tidak pernah lupa untuk mengasah dirinya sendiri. Dia tidak hanya memperluas bisnisnya sampai ke luar negeri, tetapi dia juga menggenjot Diaz Corps hingga ke level yang bisa dikatakan setara dengan 4 keluarga besar di Kyoto. Ini juga merupakan masa di mana Diaz Corp berkembang paling pesat. Alicia membaca buku harian mamanya untuk memori percintaan mereka selama 3 bulan itu. Lalu tiba-tiba dia mendapati ada 2 halaman kosong di buku harian tersebut. Dengan cepat Alicia membolak-balik 2 halaman kosong itu dan melihat bahwa 5 bulan telah berlalu ketika buku harian itu mulai ada tulisannya kembali. 15 April, cuaca mendung. Akhirnya aku mengetahui identitasnya. Dan akhirnya aku juga mengetahui kesenjangan antara aku dan dirinya. Kesenjangan yang tidak mungkin bisa kujangkau dalam seumur hidupku. Seperti yang dikatakan oleh mamanya, aku tidak layak untuknya. Aku tidak ingin menghalangi masa depannya. Tetapi, aku sudah hamil. Anak itu tidak bersalah. Apa yang harus aku lakukan? Saat Alicia membaca ini, hatinya langsung tercekat. Tidak perlu ditebak, anak ini pasti dirinya sendiri. Lalu Alicia bergegas membalik ke halaman berikutnya. 18 April. Dia dibawa pergi oleh keluarganya dan tak akan pernah kembali. Aku memahami dirinya, tetapi sekaligus juga membencinya. Dan pada saat yang sama, aku juga mencintainya. Anak itu tidak bersalah. Aku tidak akan memberikan kesempatan kepada anak ini untuk dilahirkan. Meskipun itu adalah suatu kesalahan, aku juga akan membawa kesalahan itu sampai ke dalam liang kuburku. 27 April, aku akan menikah. Tetapi si pengantin prianya bukan dia. Aku hanya ingin memberikan identitas yang baik dan keluarga yang harmonis untuk anak ini. Meskipun aku tidak akan merasa bahagia lagi di sepanjang hidupku. Air mata menggenang di mata Alicia saat dia membaca catatan harian yang ini. Ternyata kebenarannya adalah seperti ini. Demi dirinya, Mama buru-buru menikah dengan seseorang yang sama sekali tidak dia cintai dan bahkan tidak layak untuknya. Namun buku harian ini tidak berakhir sampai di sini. Alicia menangis beberapa saat lalu menyeka air matanya dan melanjutkan untuk membaca. Catatan harian berikutnya sangat berantakan, bahkan tidak ada tanggal yang menunjukkan bahwa emosi dan mental ibunya tidak setenang sebelumnya. Hari ini pernikahan digelar secara sederhana. Aku merasa sangat bersalah pada David, tetapi aku juga tidak dapat mencintainya. Aku akan menebusnya dengan cara lain. Ketika anak itu lahir, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Apapun yang akan dia lakukan, aku akan menerimanya. Setelah sebulan menikah,
David benar-benar berbeda sikapnya dengan pada saat kencan buta. Pikirannya yang picik, angkuh, dan pandangannya yang picik benar-benar membuat aku tak tahan. Tetapi aku tetap akan bertahan. Kebetulan David melampaui apa yang ada di bayanganku. Dia benar-benar memukuliku setelah mabuk hari ini. Untungnya anak ini baik-baik saja. 6 bulan setelah pernikahan, David benar-benar telah menghilangkan semua rasa bersalah yang ada di hatiku. Ketika anak ini lahir, aku akan menceraikannya. Dengan ayah seperti itu, anak itu tidak akan bisa memiliki kehidupan yang baik. Hari ini putriku yang cantik akhirnya lahir ke dunia ini. Hari ini merupakan hari yang paling bahagia untukku dalam tahun ini. Keluarga mereka sudah mencari sampai ke rumah. Mungkin mereka mencurigai sasaku. Aku tidak bisa membiarkan mereka membawanya pergi. Tetapi itu juga berarti aku tidak bisa menceraikan David. Catatan harian berikutnya memiliki jarak waktu yang cukup jauh dan hanya mencatat hal-hal sepele sampai aku mendapati bahwa David dan Selena diam-diam melakukan korupsi di perusahaan dan juga hubungan yang tidak jelas di antara mereka. Tetapi yang paling penting, aku menemukan bahwa David ternyata berhubungan dengan keluarga pria itu. Demi Sasa, aku tidak bisa membiarkan mereka berdua tinggal lebih lama lagi. Ini adalah catatan terakhir dalam buku harian mamanya. Alicia memeriksa tanggalnya dan itu adalah catatan yang ditulis 3 hari sebelum kematian mamanya. Mungkin mamanya ingin mengusir mereka karena menemukan persinahan dan niat buruk mereka. Kemudian David dan Selena menjadi pembunuhnya. Tetapi apa yang terjadi dengan keluarga pria itu? Apakah maksudnya adalah keluarga ayah kandungnya? Bagaimana mungkin David bisa berhubungan dengan keluarga si pria itu yang bahkan mamanya saja sulit untuk menjangkaunya? Dan saat itu ponselnya berbunyi dengan suara ting tung. Alicia mengambil ponselnya dan melihatnya, ternyata SMS dari Dylan. "Kau sudah tidur belum? Apakah kau merasa gugup dengan siaran langsung besok?" Sejak Alicia kembali, dia sama sekali tidak memikirkan masalah lain selain buku harian itu. Saat melihat SMS itu, dia baru teringat bahwa besok dia akan melakukan siaran langsung. Alicia melirik arlojinya dan melihat bahwa jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Waktunya dia tidur. Untuk mengetahui pria yang tertulis di buku harian mamanya, Alicia masih perlu mengetahui lebih banyak hal lagi, tetapi ini juga tidak bisa buru-buru. Kuncinya ada di David. Alicia menutup buku harian itu lalu mengucek matanya yang berat. Dia mengunci buku harian itu lalu pergi bebersih dan bersiap untuk tidur. Sebelum tidur dia membalas SMS Dylan. "Tidak gugup, aku tidur dulu." Dylan yang berada di seberang telepon melihat SMS-nya yang dibalas singkat oleh Alicia. Dia berbaring di ruang kantor bergulingan dan tak bisa tidur. Dia hanya ingin mencari topik untuk mengobrol, tetapi Alicia langsung mengakhiri obrolannya. Ini benar-benar kesedihan yang tak bisa diungkapkan. Tiba-tiba dia teringat lagi dengan ucapan Xavier dan langsung merasa hatinya sangat tersinggung. Dia menyukai Alicia. Bagaimana mungkin? Dylan bangkit menelan pil tidur, kemudian dengan susah payah tertidur. Dengan cepat fajar menjelang. Konten syuting hari kedua adalah melakukan siaran langsung promosi Cafe Skywall di platform studio siaran langsung.
Karena Torres Corp telah menghabiskan banyak uang untuk siaran langsung, tentu saja popularitas siaran langsungnya langsung menjulang segera setelah siaran langsung itu dimulai, dan respon para netizennya juga sangat baik. Setelah melakukan siaran langsung, lalu Alicia melakukan peregangan badan. Tetapi pada saat ini, seorang gadis cantik dengan wajah yang tidak familiar masuk ke dalam dengan 2 kantong kue-kue. "Permisi," ujar gadis itu sambil berjalan ke Alicia dan bertanya, "Di mana Dilan?" Alicia sedang melepas topi di kepalanya ketika mendengar suara itu. Secara refleks dia menoleh. Gadis itu mengenakan gaun musim panas Chanel, matanya besar dan manis. Dia tampak imut dan lembut seperti boneka Barbie, serta suaranya juga sangat halus dan lembut. Dan entah mengapa Alicia tidak langsung memberitahu keberadaan Dilan kepada gadis itu. Dia malah bertanya, "Ada apa kau mencarinya?" Joyce barusan hanya asal mencari seseorang yang mengenakan seragam cafe Skywalk untuk menanyakan keberadaan Dilan. Tetapi ketika orang itu menoleh, dia mendapati wajah orang ini sangat luar biasa. Joyce telah sering melihat orang-orang yang cantik saat dia berada di kota Kartago, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang cantik sekaligus tampak elegan. Joyce tertegun sejenak. Rasa permusuhan yang tak dapat dijelaskan ini tiba-tiba muncul di hatinya. Seorang gadis cantik biasanya memang cenderung memusuhi gadis-gadis cantik lainnya. Joyce berhenti sejenak lalu mengangkat 2 kantong di tangannya dan berkata, "Tante Marlina memintaku untuk membawakan beberapa kue-kue yang aku buat untuk Dilan." Setelah selesai berbicara, dia sengaja menambahkan, "Oh, Tante Marlina adalah mamanya Dilan. Boleh tolong beritahu aku di mana Dilan?" Bulu mata Alicia bergetar 2 kali, kemudian dia menunjukkan ke salah satu arah tanpa ekspresi. "Dia ada di dalam ruangan itu untuk menonton siaran langsung hari ini." "Ah, baiklah, terima kasih." Joyce tersenyum kecil memperlihatkan lesung pipi di pipinya sehingga membuat dia terlihat manis. Dia merapikan rambut dan poninya seolah-olah tidak ada orang lain di sana, lalu melangkah dan berjalan ke ruangan yang ditunjuk oleh Alicia. Tanpa sadar, tatapan Alicia mengikuti gadis itu sampai dia masuk ke kamar. "Nona Sasa, Nona Sasa." Suara asistennya terdengar di telinganya. Alicia yang tersadar kembali menoleh dan bertanya kepada asisten mudanya, "Ada apa?" Si asisten muda itu bertanya dengan aneh, "Nona Sasa, ada apa denganmu? Kau sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Barusan aku memanggilmu beberapa kali, tetapi kau seolah-olah tak mendengar suaraku." Alicia berkata dengan perasaan bersalah, "Mungkin karena terlalu stres dengan siaran langsung ini. Ada apa kau mencariku?" Si asisten muda menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada apa-apa, syuting sudah selesai, dan mungkin kedepannya kita tidak akan bertemu lagi. Jadi aku datang menemuimu untuk mengucapkan selamat tinggal kepadamu." Asisten itu sangat tulus kepada Alicia. Di dalam hati Alicia juga merasa tidak rela, lalu dengan enggan berkata, "Meskipun kita tidak akan memiliki kesempatan untuk bekerja sama di kemudian hari, tetapi kita bisa sering berkumpul secara pribadi." "Oke, kalau begitu janji ya. Ayo kaitkan jarinya," ujar si asisten muda itu sambil mengulurkan jari kelingkingnya dan berinisiatif untuk mengaitkannya dengan jari Alicia.
Keduanya saling menatap dan tersenyum dengan perasaan tidak rela. Di ruangan tempat Dylan berada, orang yang bertanggung jawab atas seluruh proyek Skywall itu dengan senang melapor kepada Dylan. Respon dari siaran langsung ini sangat bagus. Semua kupon kopi diskon 20% yang kita jual telah terjual semua. Aku rasa mulai besok seluruh kafe kita pasti akan penuh dengan arus pelanggan. Iya, Dylan menjawab dengan ringan. Promosi sudah selesai. Bagaimana cara mempertahankan para pelanggan di kemudian hari tergantung kepada departemen penjualan itu sendiri. Kualitasnya harus tetap dipertahankan dan dijamin, sedangkan keuntungannya adalah yang terakhir. Iya, aku akan menginstruksikannya kepada mereka. Mereka harus mengatur dan mengelola stok kopi dan kue-kue yang dijual. Keduanya sedang berbicara ketika tiba-tiba pintu kamar didorong terbuka, lalu terdengar suara malu-malu dan manis dari arah pintu. "Permisi, apakah Dylan ada di sini?" Orang-orang yang berada di ruangan itu termasuk Dylan langsung menoleh ke arah pintu. Joyce juga melihat ke arah Dylan. Meskipun ini adalah kali keduanya dia bertemu dengan Dylan, tetapi dia tak bisa menampik bahwa dia tertarik dengan penampilannya yang tampan dan mempesona. Debar jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya, lalu dia menurunkan matanya dan berkata dengan malu-malu, "Dylan, aku membawakanmu kue-kue. Apa kau mau mencicipinya?" Setelah Joyce selesai berbicara, dia merasa detak jantung berdetak lebih cepat. Joyce tidak pernah merasa segugup ini kecuali saat ujian masuk universitas. Dia takut Dylan akan menolaknya, jadi dia baru saja hendak menambahkan bahwa Marlina yang memintanya untuk membawakan kue-kue itu. Ketika dia mendengar Dylan dengan suara dingin bertanya, "Siapa kau?" Punggung Joyce langsung membeku dan menatap Dylan dengan tidak percaya. Ternyata dia tidak mengingatnya. Joyce merasa seolah-olah darah di seluruh tubuhnya telah membeku. Perasaan terhina yang belum pernah dialaminya sebelum ini membuat dia secara refleks menggigit bibirnya. Manajer Cedric yang melihat sikap Dylan segera melangkah dan berjalan ke arah Joyce dan berkata, "Nona, sembarangan orang tidak dapat masuk ke ruangan ini. Silakan keluar." Wajah Joyce memerah sampai ke pangkal lehernya karena merasa dipermalukan. Dia menggigit bibirnya lalu dengan keberanian terakhirnya dia berkata, "Aku bukan sembarang orang. Sekarang aku tinggal di rumah keluarga Torres. Dylan, Tante Marlina, meminta aku membawakan kue-kue untukmu. Apakah kau sudah lupa kepadaku?" "Oh, ternyata kau." Dylan seperti tersadar kembali. Ketika semua orang di ruangan itu mendengar ucapan Joyce, tatapan mereka langsung berubah. Manajer Cedric bahkan lebih terkejut lagi. "Tante Marlina tinggal di rumah keluarga Torres?" Marlina sekarang sedang mencari calon istri yang cocok untuk Dylan. Manajer Cedric jauh lebih mengetahui hal ini dibanding dengan orang lain. Apakah mungkin? Jangan-jangan ini. Lalu bagaimana dengan Nona Diaz? Kemudian dia mendengar Dylan bertanya dengan tanpa ekspresi, "Ada masalah apa?" Joyce buru-buru mengangkat kantong-kantong kue di tangannya dan berkata, "Aku membuat beberapa macam kue. Tetapi karena aku membuat terlalu banyak, jadi Tante Marlina meminta aku untuk membawakannya untukmu dan semua orang di sini agar bisa mencicipinya."
Di depan Alicia yang sedang membawakan bahan untuk sutradara tiba-tiba berhenti berjalan ke pintu. Dia melirik si gadis dan Dylan yang sedang berdiri saling tatap lalu hanya berpikir untuk meletakkan barang-barangnya dan pergi. Tidak perlu. Dylan langsung menolaknya. Aku tidak suka makanan manis. Joyce terdiam dalam keheranan lalu berkata, tetapi Tante Marlina mengatakan bahwa kau sangat menyukai sesuatu yang manis. Dengan dingin Dylan berkata, dulu aku memang menyukainya, tetapi sekarang tidak lagi. Sekarang aku hanya suka makan pangsit. Saat Alicia mendengar ucapannya ini, tangan yang memegang bahan itu langsung membeku dan bahan di tangannya terjatuh ke lantai dan mengeluarkan suara plak. Secara refleks, semua orang langsung menoleh ke arah suara itu. Dengan malu-malu Alicia berkata, "Maaf," lalu berlari keluar ruangan dengan wajah memerah. Dylan menatap punggung Alicia dengan lembut. Ekspresi wajahnya melembut dan setengah tersenyum. Joyce memperhatikan perubahan ekspresi Dylan lalu menatap ke gadis yang bergegas menjauh dari pintu itu dengan terkejut. Dia teringat dengan percakapan antara Dylan dan Marlina yang dia dengar pagi tadi, lalu tentang gadis yang dia kira begitu luar biasa itu. Matanya perlahan menggelap dan cahaya dingin tampak melintas di matanya. Ternyata gadis itu hanya seorang karyawan kafe saja. Marlina pasti tidak akan mempertimbangkannya. Meskipun Joyce berpikir seperti itu, tetapi dia juga tidak bisa menahan perasaan benci dan getir di hatinya. Dia hanyalah seorang pelayan. Bagaimana mungkin bisa mencuri perhatian Dylan? Orang seperti itu, bagaimana mungkin bisa cocok disandingkan dengan Dylan? Hanya dia yang layak untuk Dylan. Di sisi lain, Dylan yang melihat Alicia pergi dengan tergesa-gesa, secara refleks mengejarnya. Tetapi baru saja dia berlari beberapa langkah ketika dia dihentikan oleh Joyce. "Dylan, kue-kuenya." Joyce meraih ujung kemeja Dylan dan berkata dengan takut-takut. Ekspresinya yang seperti itu, siapapun yang melihatnya pasti merasa tertekan dan ingin mengasihaninya.